Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pokoknya jangan ada kata putus asa, karena semua persoalan dalam kehidupan kita ada jalan keluarnya. Pokoknya jangan sampai kalian putus asa. Kali ini Kibletek mau membahas tentang perhitungan yang ada di primbon, yaitu Pals Trigati untuk Neptu 9, Senin Legi dan Minggu Wage. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tombolnya dihidupkan, loncengnya itu, tombol lonceng. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di primbon itu ada sebuah perhitungan yang dinamakan Pals Trigati. Itu perhitungan per individu ya. Untuk tiap orang itu dititeni per 6 tahun. Jadi itu siklus per 6 tahun. Kalian boleh percaya maupun tidak, itu terserah kalian. Anggap saja ini sebagai ilmu untuk memprediksi, untuk antisipasi, atau ikhtiar kita untuk jaga-jaga agar kita bisa menjadi versi manusia terbaik. Yang diinginkan para leluhur kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Tidak kekurangan, tidak kesusahan. Itu yang diharapkan oleh para leluhur kita agar bisa menjadi versi terbaik. Jadi kalau memang itu hitungannya kurang, bisa diantisipasi. Oke, kita masuk ke Pals Trigati dengan Neptu 9. Neptu 9 itu ada di Senin Legi dan Minggu Wage. Untuk perhitungan pertama, yaitu dari lahir sampai umur 6 tahun, itu mendapatkan poin 3. Poin 3 termasuk di atasnya cukup lah, lumayan ya, ini di atasnya cukup lumayan. Kalau 2 cukup, itu lumayan. Untuk 6 tahun lebih sehari sampai ke umur 12 tahun itu mendapatkan poin 6. Poin 6 ini termasuk sangat bagus ya, termasuk besar. Di atasnya bagus, karena yang bagus biasanya poin 5, rata-rata itu di poin 5. Kalau 6 itu udah termasuk di atasnya bagus, sudah sangat bagus. Terus dari 12 tahun lebih sehari sampai ke 18 tahun itu cukup mendapatkan poin 2, cukup. 18 tahun sampai ke umur 24 tahun itu tidak bagus ya, karena mendapatkan poin 1, itu tidak bagus. Umur 24 tahun lebih sehari sampai umur 30 itu bagus, dia mendapatkan poin di angka 5. 30 tahun lebih 1 hari sampai 36 tahun itu di angka poin 2, itu cukup. Lalu 36 tahun lebih dari sehari ke arah umur 42 tahun, dia mendapatkan poin 5, itu bagus. Lalu dari 42 tahun ke lebih sehari ke arah 48 itu mendapatkan poin 1, tidak bagus. Lalu dari 48 tahun lebih sehari ke arah 54 tahun dia mendapatkan poin 2, ini cukup. Terus 54 tahun lebih sehari sampai ke 60 itu mendapatkan poin 3, lumayan, di atasnya cukup. Dari perhitungan ini itu bisa kita lihat di antara umur 18 tahun lebih sehari sampai ke 24 itu mengalami yang
siklus pas waktu tidak baik, jadi dia mendapatkan poin 1 itu tidak bagus ya. Dia kalau kita berbicara kurang, ini yang kurang, jadi rezekinya waktu ini kurang. Lalu sama yang 42 tahun ke arah 48 tahun itu juga kurang. Jadi bisa diambil kesimpulan atau untuk antisipasi. Jadi sebelum umur 18 tahun sampai 24 itu sebenarnya rezekinya bagus, istimewa lah, hitungannya sangat bagus lah. Jadi agar tidak berfoya-foya, agar kita bisa menabung untuk mengantisipasi di saat kita dalam keadaan ada penurunan terendah. Jadi kan semua itu siklus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah ini waktu di umur 18 tahun bisa sampai 24 tahun itu waktu-waktu turun. Biasanya umur-umur gini ini dia posisi dalam mencari pekerjaan dan sebagainya. Tapi nanti setelah 24 tahun lebih sehari dia akan mengalami kenaikan. Jadi rezekinya bagus ya. Terus 30 sampai ke umur 42 itu bagus, selalu bagus. Yang diperhatikan adalah 42 tahun lebih sehari ke umur 48 itu ada penurunan. Biasanya orang-orang ini sudah menikah, nah, di umur 48 atau 42 lebih sehari ke 48 itu ada penurunan. Sebaiknya sebelum, jadi dari umur 30 tahun sampai ke 42 tahun harus mempersiapkan diri, ya mau menabung atau semacamnya, investasi dan sebagainya lah. Jangan berfoya-foya, jangan dihabiskan. Oke, intinya dari perhitungan segala ini kita bisa mengantisipasi, jadi kita bisa menjadi orang yang versi terbaik ya, manusia versi terbaik, karena kita ngerti tidak selamanya rezeki pasti naik, pasti ada turun. Jadi ini gelombang naik turun, dan naik turunnya untuk Sabtu 9 atau Senin Legi dan Minggu Wage ini di umur 18 tahun ke 24 dan 42 ke 48 itu harus hati-hati. Oke, solusinya yaitu tadi, solusinya kalian jangan berfoya-foya, ditabung. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan itu dari umur 30 tahun saja. Dari 30 tahun sampai ke 42 kalian harus banyak-banyak menabung untuk mengantisipasi di umur 42 tahun ke arah 48. Oke, mungkin itu yang bisa Kibritek sampaikan. Kalian boleh percaya atau tidak percaya, itu monggo terserah kalian. Ini hanya ikhtiar untuk mengantisipasi. Jadi prediksi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena semua itu tetap naik turun, bergelombang naik turun. Tidak ada yang rezeki naik terus itu tidak ada. Itu ada naik turun. Jadi tetap ada gelombang, dan kita di sini para leluhur kita itu memberikan kitab primbon ini, meninggalkan kitab primbon ini agar kita memahami tentang naik turunnya rezeki itu. Jadi kalau kita pas di arah turun, kita bisa mengantisipasinya. Ini ilmu titen para leluhur memang tidak 100% valid, dalam arti tidak 100% harus dipercaya. Cuman juga tidak boleh juga kita abaikan, karena kemungkinannya juga ada, dalam arti karena ini hasil penelitian. Mungkin kemungkinannya antara 80% sampai 90% bisa terjadi sesuai titenannya para leluhur. Ini hanya kebiasaan. Oke. Semoga kalian selalu sehat walafiat, tetap semangat, jangan putus asa, karena semua persoalan itu ada jalan keluarnya kalau kita mengetahui ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.